Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, teman-teman, dan kakak abang asisten laboratorium. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh dosen yaitu Ibu Dr. Dwina. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait sedikit penelitian kami, yaitu inovasi deep learning berbasis Artificial Neural Networks atau ANN untuk deteksi dini fatal distress, di mana kontribusi ini akan melakukan kepada target Sustainable Development Goals atau SDG yang ketiga. Selanjutnya, untuk anggota kelompok sendiri itu mungkin akan saya perkenalkan langsung saja. Yang pertama itu saya Adina Villa dengan NIM 2023321115 sebagai moderator. Kemudian ada Rehan Ramazaki dengan NIM 2023322090. Kemudian ada Marisa Yanuari Sitio dengan NIM 2023320099. Dan terakhir ada Panata Iwari Tifara dengan NIM 2023321112. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dan SGD. Yang pertama itu identifikasi masalah. Fatal distress merupakan kondisi gangguan kesehatan janin yang beresiko menyebabkan komplikasi saat persalinan. Lalu ada interpretasi hasil kardiotopografi atau CTG. Lalu ada proses interpretasi manual bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman tenaga medis. Lalu di sini ada solusi, yang dimana solusi tersebut merupakan pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis artificial intelligence untuk membantu deteksi dini kondisi fetal distress secara lebih objektif dan konsisten. Lalu di sini ada relevansi SGD mendukung SDG 3 Good Health and Well-being, berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Lalu di sini ada tujuan proyek. Tujuan utamanya yang pertama adalah mengembangkan model Artificial Neural Network atau ANN untuk mendeteksi dini kondisi fetal distress berdasarkan data kardiotopografi atau CTG. Yang kedua ada mengklasifikasikan kondisi kesehatan janin ke dalam 3 kelas. Yang pertama normal, yang kedua suspek, dan yang ketiga ada patologik. Lalu ada hasil yang diharapkan tersedianya model klasifikasi dengan performa yang baik dan konsisten. Sistem pendukung keputusan yang dapat membantu tenaga medis dalam interpretasi hasil CTG. Lalu ada penyajian hasil prediksi yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Baik, di sini ada eksplorasi dataset. Dataset tersebut adalah kardiotopografi atau CTG raw data. Jumlah data awal ada 2.126 data pemeriksaan janin. Data bersumber ini adalah hasil dari pengukuran denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Pembagian data 80% data latih atau training, 20% data uji atau testing. Lalu di sini terdapat target klasifikasi NSP1 yaitu normal, NSP2 yaitu suspek, NSP3 yaitu patologik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dataset. Fitur utama CTG, pertama ada LB baseline vital heart rate, itu maksudnya denyut jantung rata-rata janin saat istirahat. Ini adalah garis dasar untuk melihat anomali. Kedua, AC acceleration, itu maksudnya peningkatan sementara detak jantung. Ini pertanda bagus, menunjukkan janin mendapat oksigen yang cukup. Lalu FM, fetal movement, maksudnya itu jumlah gerakan bayi yang terdeteksi. Lalu UC, uterine contraction, frekuensi kontraksi rahim ibu penting untuk melihat bagaimana jantung janin merespon tekanan saat kontraksi.
Lalu ASTV, MSTV itu mengukur perubahan detak jantung dari satu denyut ke denyut berikutnya. ALTV dan MLTV itu variabilitas yang rendah ya, sering kali dikaitkan dengan risiko hipoksia. Statistik tambahan mean, median, variance, dan lain-lain. Mean, median itu menentukan pusat distribusi data detak jantung. Lalu variance eh, seberapa lebar fluktuasi detak jantung, nilai yang terlalu sempit atau terlalu ekstrim bisa mengindikasikan abnormalitas. Dan terakhir total fitur input 21 fitur numerik. Tujuannya itu mengklasifikasikan status janin dan dengan output diagnosa cepat berbasis data untuk membantu keputusan medis. Next. Selanjutnya pre-processing data. Tahapan pre-processing pertama ekstraksi baris numerik dari dataset mentah. Kedua, penyesuaian dan pemberian nama kolom sesuai dokumentasi CTG. Ketiga, normalisasi fitur menggunakan standar scalar. Keempat, penanganan ketidakseimbangan kelas menggunakan SMOD. Di mana tujuan pre-processing ini meningkatkan kualitas data dan performa model. Baiklah, selanjutnya itu adalah arsitektur model ANN. Untuk arsitektur model ANN itu sendiri, dia memiliki 21 fitur CTG, 32 neuron untuk hidden layer pertama, 16 neuron untuk hidden layer kedua, dan 3 neuron untuk output layer. Alasan kenapa memilih ANN itu sendiri yaitu data berupa fitur numerik, bukan citra atau sinyal mentah. Selanjutnya itu adalah proses training. Proses training model untuk pembagian datasetnya sendiri itu dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Untuk epochnya sendiri itu terdapat 50, untuk batch size-nya ada 32, dan untuk eksperimen optimizer-nya ada 3. Yang pertama itu Adam 0,1, yang kedua itu Adam dengan nilai 0.0001, yang ketiga itu SGD. Untuk tujuannya sendiri itu adalah menentukan konfigurasi model terbaik. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit sebelum masuk ke model. Itu adapun tujuan proyek seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya itu untuk perbandingan akurasi antar eksperimen untuk mencari model terbaik. Di sini terdapat grafik batang yang akan kita jelaskan lebih detail nanti di demo model, di mana itu kita menggunakan Adam 1 dan Adam 2 untuk perbandingan, dan kemudian ada SGD. Di model terbaik ini kita mendapatkan di optimizer Adam dengan learning rate 0,001. Untuk hasil evaluasinya itu akurasinya kurang lebih 99% dengan confusion matrix menunjukkan kesalahan klasifikasi yang sangat kecil. Kemudian classification reportnya juga menunjukkan precision dan recall tinggi pada semua kelas. Selanjutnya, untuk demo model itu pada alurnya sendiri, mungkin dari awal model menerima data CTG baru, kemudian sistem akan memprediksi kondisi janin, apakah janin itu normal, suspek, atau patologik. Kemudian setiap prediksi disertai confidence score dengan satuan persen, dan hasil dapat disimpan dalam format Excel. Mungkin untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan di demo model, kemudian mungkin bisa ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Di
Model kami nanti juga akan dijelaskan terkait output human readable, di mana output untuk penggunaan non-teknis dari hasil akhir modeling kami itu yang pertama ada tabel hasil prediksi yang mudah dipahami dengan menampilkan label kondisi janin, tingkat kepercayaan model yang mendukung tenaga medis sebagai decision support system. Mungkin kita akan langsung masuk saja ke codingannya. Baiklah, yang pertama itu adalah pada di sel pertama ini seperti biasa kita mengimport library yang akan digunakan di kode ini. Setelah itu di sel kedua itu terdapat digunakan untuk mengupload datasheet yang akan digunakan untuk model ini. Di mana datasheetnya sendiri itu pertama CTG raw data. Selanjutnya di kode ini itu digunakan untuk mengekstraksi baris data yang benar-benar berisi nilai numerik dari datasheet yang telah dimasukkan tadi yang masih bercampur dengan teks, header, dan keterangan lain. Selanjutnya itu pada sel ini digunakan untuk memberi nama kolom pada datasheet CTG numerik agar sesuai dengan definisi fitur aslinya. Sekaligus untuk memilih kolom yang relevan yang akan digunakan pada saat pemodelan. Selanjutnya di sini digunakan untuk melihat datasheet akhir. Ya, dapat dilihat pada outputnya di sini terdapat 2126 data dengan 22 kolom. Dan distribusi kelas NSP-nya untuk kelas pertama itu ada 1655, untuk kelas kedua itu ada 295, dan untuk kelas ketiga itu ada 176. Selanjutnya itu digunakan untuk memisahkan fitur input dan target output sehingga proses pre-processing, balancing data, dan pelatihan model dapat dilakukan tanpa menyebabkan kebocoran. Setelah itu pada sel berikutnya ini digunakan untuk menyeragamkan skala seluruh fitur CTG agar tidak terjadi dominasi fitur tertentu sehingga proses training menjadi lebih stabil dan kuat. Untuk contoh data setelah scalingnya itu bisa dilihat jika nilai negatif artinya nilai fitur tersebut lebih kecil dari rata-rata dataset, sedangkan untuk nilai positif fitur tersebut lebih besar dari rata-rata dataset. Jika nilai mendekati 0, maka nilainya mendekati nilai rata-rata. Selanjutnya itu untuk menyeimbangkan jumlah dataset pada setiap kelas NSP. Seperti bisa dilihat pada outputnya, untuk kelas pertama itu ada 1655, kelas kedua 1655, dan kelas 3 1655. Tidak seperti pada di atas yang jumlahnya berbeda-beda. Selanjutnya itu adalah melatih dataset. Untuk data trend sendiri di sini menggunakan 80%, sedangkan untuk data tes menggunakan 20%. Selanjutnya itu
Fungsi encode target digunakan untuk mengubah label kelas NSP menjadi format one hot encoding agar sesuai dengan output layer, softmax, dan fungsi loss categorical cross entropy pada model ANN. Pada sel berikutnya ini digunakan untuk membangun model artificial neural network dengan 2 hidden layer dan 1 output layer untuk klasifikasi 3 kelas NSP. Model ini dikompilasi menggunakan categorical cross entropy dan dioptimasi menggunakan ADAM atau SGD untuk keperluan eksperimen. Yang selanjutnya pada sel berikutnya ini digunakan untuk melatih model ANN dengan beberapa konfigurasi optimizer dan learning rate yang berguna untuk membandingkan performa model dan menentukan konfigurasi terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Oke, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan terkait visualisasi. Di sel ini itu visualisasi training history, yaitu berupa kurva atau grafik akurasi dan loss. Di sini itu kita akan menyiapkan gambar untuk si hasil visualisasinya, dan gambar ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk grafik akurasi sama grafik loss-nya. Untuk di sebelah kiri itu ada plot history, yaitu untuk menggambar garis train dan validasi. Begitupun di sebelah kanan untuk loss juga digambarkan garis training dan validasi. Kemudian untuk di grafik loss itu juga akan dilakukan menggambar beberapa besar error ketika model belajar, dan ketika semakin rendah garis ini maka semakin pintar modelnya. Jika dilihat di hasil visualisasi, grafik ini menunjukkan proses belajar model di mana akurasi terus meningkat dan loss menurun secara stabil, serta garis trend dan validation itu berhimpitan. Hal ini membuktikan bahwa model ANN kami efektif dalam mempelajari pola tinggi dan bebas dari overfitting. Selanjutnya itu evaluasi model dan confusion matrix. Di bagian ini ada bukti dari kepintaran model terbaik, yaitu eksperimen 1. Pada sel ini, model akan menghitung nilai error dan akurasi akhir pada data yang belum pernah dilihat model. Kemudian, model akan mengubah hasil prediksi dari angka probabilitas menjadi label kelas, yaitu 1, 2, dan 3 yang sudah kita tentukan. Kemudian, akan menampilkan heat map hasil dari visualisasinya. Untuk classification report-nya itu menunjukkan akurasi 99%. Ini nih kalau kita lihat di nilai recall-nya untuk kelas patologi itu tinggi, di mana artinya model jarang melewatkan data janin yang sakit. Artinya data-data itu dibaca dengan lengkap. Kemudian untuk confusion matrix-nya semakin gelap diagonal biru, bisa dilihat dari kiri ke kanan bawah itu semakin sempurna modelnya. Berdasarkan confusion matrix itu hampir seluruh data terklasifikasi dengan benar, dan model kami tidak hanya akurat secara total tapi juga sangat sensitif dalam mendeteksi janin berkategori patologi. Selanjutnya itu perbandingan akurasi antar eksperimen yang kami visualisasikan dengan bar chart, yaitu menunjukkan hasil hyperparameter tuning. Di sini kita melakukan perulangan atau looping untuk mengecek satu persatu akurasi dari ketiga eksperimen yang sudah kita lakukan. Di sini kita melakukan 3 kali eksperimen. Yang pertama itu ada ADAM 1 dan ADAM 2, kemudian yang terakhir itu ada SGD. Dengan hasil visualisasi, grafik menunjukkan eksperimen 1, ADAM dengan learning rate 0,01 sebagai pemenang dengan akurasi tertinggi, di mana dengan 3 skenario ini hasilnya optimizer ADAM ini yang terbaik. Kenapa? Karena kalau SGD 0,01 itu dia tetap memaksakan kecepatan yang sama. Kalau kecepatannya 0,01 atau terlalu besar, dalam hal ini SGD itu termasuk yang cukup besar, SGD ini bisa melampaui membaca data
sehingga melewati solusi terbaik untuk mengambil keputusan. Sementara perbandingan Adam 001, dia itu punya kemampuan adaptive learning rate, di mana dia bisa melakukan pemberhentian otomatis kalau jalannya sulit atau terlalu cepat jika si Adam ini sedang membaca datanya. Dan dia akan mengatur kecepatan berbeda untuk setiap fitur data yang kita input. Dalam 50 epoch sebelumnya, Adam 0,001 itu sudah sampai di puncak kepintarannya. Sehingga pada Adam 0,001 atau Adam 2, eksperimen 2, itu mungkin masih di tengah jalan dan dia terlalu berhati-hati karena nilai learning rate-nya lebih lambat daripada Adam yang eksperimen 1. Sehingga dia butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil 99%. Kalau Adam ini lebih baik bukan semata-mata karena nilai learning rate-nya lebih kecil dari SGD, tapi karena Adam memiliki mekanisme adaptive learning rate dan momentum. Adam secara otomatis menyesuaikan nilai learning rate untuk setiap parameter sehingga proses pelatihan lebih stabil dan lebih cepat menemukan akurasi yang optimal dibandingkan dengan SGD yang menggunakan nilai learning rate yang lebih statis. Selanjutnya, mulai dari sini, ini adalah sel untuk mapping dan ringkasan dari prediksi. Bagian ini adalah implementasi nyata. Agar hasil dari model ini bisa dibaca oleh manusia, yang pertama, mungkin untuk penjelasan per barisnya, kurang lebih, sel ini akan mengubah kode angka dari model menjadi istilah medis yang dimengerti dokter, kemudian akan menghitung confidence dalam bentuk persen, yaitu menghitung berapa persen yakin model dengan jawabannya, di mana semakin mendekati 100%, maka semakin pasti hasil dari model tersebut. Kemudian prediction summary, di sini kita menghitung total data yang masuk ke setiap kategori berdasarkan tebakan dari model yang sudah belajar. Untuk hasil visualisasinya, itu terdapat tampilan 20 data pertama kali hasil prediksi, di mana tabel ini berisi label asli dengan label tebakan dari model beserta tingkat keyakinannya. Kami memetakan hasil prediksi ini ke dalam label medis, dan model kami tidak hanya memberikan diagnosa, tapi juga tingkat kepercayaan atau confidence yang mayoritasnya mencapai di atas 95% jika dilihat dari tabel yang sedang ditampilkan di layar. Itu ada 99%, 100%, dan ada juga 96% di bawah yang menunjukkan bahwa model ini cukup percaya dan layak untuk menjadi sistem penunjang keputusan untuk kebutuhan medis. Kemudian, next di bawah, itu ada export ke Excel sebagai final output agar lebih mudah dibaca oleh manusia. Bagian ini menjelaskan penyimpanan data untuk penggunaan praktis, di mana readable output to Excel itu menyimpan seluruh hasil kerja keras model tadi ke dalam file Excel agar bisa dibuka oleh tim medis tanpa perlu mengerti codingan. Kemudian hasil akhirnya kami simpan dalam format Excel yang rapi, yang berisi data aktual dan prediksi, di mana ini mempermudah integrasi data untuk laporan rekam medis rumah sakit dan menentukan sebuah keputusan. Mungkin itu saja untuk demo modelnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini tadi sudah dijelaskan, lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ANN pada CTG mampu memberikan kinerja yang sangat baik dalam deteksi dini kondisi fetal distress. Model yang dibangun berhasil mengklasifikasikan kondisi kesehatan janin ke dalam 3 kelas, yaitu normal, suspek, dan patologik, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan performa yang konsisten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berpotensi digunakan sebagai sistem pendukung keputusan bagi tenaga medis dalam membantu interpretasi hasil CTG secara lebih objektif dan efisien, tanpa menggantikan peran pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Sampailah kita di penghujung presentasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.